Shalom saudara-saudara. Kita sampai ke perikop yang terakhir dalam surat Galatia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah sampai ke perikop yang terakhir dalam surat Galatia. Kami sudah belajar selama beberapa minggu dari surat ini tentang kebenaran darimu. Tolong kami sekali lagi untuk belajar yang menjadi lebih yakin akan firman-Mu dan perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya Engkau dimuliakan. Amin. Satu tugas yang saya punya sebagai dosen adalah membimbing mahasiswa menulis skripsi dalam bidang teologi. Ada 5 bab dalam skripsi. Bab yang kelima adalah ringkasan dan kesimpulan. Kalau kita ingin tahu inti dari skripsi, kita membaca bab 5. Seperti itu dengan perikop ini dari Paulus. Ada judul peringatan dan salam. Ini adalah ringkasan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ini jelas ada pesan dari Paulus. Ayat 11, dia menulis, "Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri." Nah, pada zaman itu, seorang seperti Paulus, seorang pemimpin yang berpendidikan, dia punya sekretaris. Paulus yang mendikte dan sekretaris yang menulis. Tetapi dalam ayat 11, Paulus ambil alat tulis dan menulis dengan tangan sendiri. Supaya jemaat Galatia tahu surat ini otentis, benar-benar dari Rasul Paulus. Dan juga supaya mereka memperhatikan apa yang dia tulis, apa yang dianggap Paulus sangat penting sebagai ringkasan. Tolong biarkan Alkitab tetap buka. Dan poin yang pertama, tanda-tanda luar bisa menipu. Outward signs can be deceptive. Ayat 12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu yang bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Paulus menekankan lagi, ada kontras antara agama palsu dan agama sejati. Kekristenan yang palsu adalah tanda-tanda luar, lahiriah saja. Contoh, sunat, menaati hukum Taurat, dan seterusnya. Paulus sering mengajar, tanda-tanda luar tidak bisa menyelamatkanmu. Sunat tidak berarti Anda diselamatkan. Dan ini penting bagi jemaat di Galatia, karena ada orang Galatia yang baru menjadi percaya. Dan mereka diselamatkan oleh kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Tetapi rupanya ada orang-orang tertentu dalam jemaat Galatia yang mengajar, kalau Anda mau tetap selamat, Anda harus disunat. Anda harus menaati hukum Taurat, semuanya. Kalau tidak, keselamatanmu tidak dijamin. Jadi mereka mengajar Anda tetap selamat hanya dengan melakukan tindakan tertentu. Fokus mereka adalah tindakan manusia, human action. Keselamatan terus bergantung pada perbuatan mereka. Tetapi Paulus menjelaskan mereka salah. Dan dalam perikop terakhir ini, dia memberikan alasan mereka salah. Dia menulis, mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Nah, mengapa mereka tidak dianiaya tetapi Paulus terus dianiaya? Karena mereka tidak mengajar tentang keselamatan melalui salib Kristus. Mereka berfokus pada hal-hal lahiriah, tindakan eksternal. Kalau mereka mengajar Anda harus melakukan ini untuk diselamatkan, instruksi itu gampang diikuti. Oh ya, saya mau ikut, saya mau diselamatkan. Saya akan melakukan kegiatan itu.
Tetapi Paulus mengajar, Anda tidak bisa melakukan apa saja supaya Anda diselamatkan. Tidak ada kegiatan apa saja yang membuat Anda suci di hadapan Tuhan. Sebagai manusia, mereka kecewa. Mereka tidak suka pengajaran dari Paulus. Itu sama dengan kita sangat humanistis. Kita kira kita adalah manusia yang modern, yang bisa menyelesaikan masalah apapun dengan usaha sendiri. Itu inti humanisme. Kalau ada masalah, pasti kita mencari dan menemukan jalan keluar. Tapi kita tahu, itu tidak benar. Contoh, COVID. Tidak ada jalan keluar dengan cepat dengan usaha manusia. Tapi sebagai manusia, sangat natural kita tidak suka menjadi tidak berdaya. Kita tidak suka fakta bahwa kita terjebak dalam dosa tanpa jalan keluar. Kita tidak suka fakta bahwa kita tidak bisa ambil peran dalam keselamatan kita. Oleh sebab itu, Paulus dianiaya. Karena dia sering berkhotbah, Anda tidak bisa diselamatkan karena tindakan eksternal apapun. Tetapi bagi mereka yang mengajar, Anda harus disunat, harus menaati hukum Taurat, tidak ada keberatan. Karena orang bisa mengikuti pola mereka dan mereka kira mereka selamat. Sebetulnya cara humanistis ini bisa dilihat di seluruh sejarah dan di dalam banyak agama-agama lain. Banyak agama mengajar bahwa untuk mendapat pencerahan, enlightenment, nirvana, untuk masuk surga, untuk diterima ke Firdaus, ada tahap-tahap yang harus diikuti. Ada tanda-tanda luar yang harus dilakukan. Contoh, untuk diselamatkan, seorang harus berdoa 5 kali sehari. Untuk diselamatkan, Anda harus mengikuti ritual dan perayaan ini secara persis. Atau harus membayar uang untuk menolong orang lain, dan lain sebagainya. Itulah pengajaran agama-agama lain. Tapi sebagai umat Allah yang sejati, kita masih tergoda untuk mengikuti pola palsu yang tersebut. Ada godaan yang sama bagi umat Allah dalam Alkitab. Yeremia 29 ayat 13. Coba lihat di screen. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, dan seterusnya. Karena mereka hanya mengikuti pola, mereka menyembah Allah dengan bibir saja, mereka akan dihukum. Dan dalam perjanjian baru, Yesus berkata kepada orang Farisi, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, orang Farisi, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi yang penting untuk orang Farisi harus mengikuti adat istiadat dengan persis. Tindakan eksternal. Tetapi mereka mengabaikan Tuhan dan standarnya. Dan itu sama dalam reformasi. Tokoh-tokoh reformasi mereka agak ada keberatan terhadap gereja Roma. Karena gereja Roma berfokus pada ikut kegiatan agamawi dan bukan pada transformasi rohani. Jadi sebagai manusia, kita selalu ingin mencapai tujuan keselamatan dengan usaha sendiri. Karena Injil Yesus sangat ofensif. Secara manusiawi, Injil tidak disukai oleh banyak orang. Baik pada zaman Paulus maupun masa kini. Saudara-saudara, kita harus waspada. Supaya kita
tidak mengurangi pesan Injil. Mengurangi pesan Injil supaya mudah diterima oleh orang lain. Sayangnya ada banyak jemaat dan sinode di Indonesia dan di seluruh dunia yang memutarbalikkan Injil supaya kekristenan menjadi seperti banyak agama lain. Mereka mengajar seperti contoh tadi. Kalau Anda ikut ibadah terus, pasti Anda selamat. Kalau Anda sudah dibaptis, itulah yang menyelamatkanmu. Kalau saudara rajin saat teduh, rajin membaca Alkitab, berdoa, itulah jalan keluar dari dosa. Kalau Anda konsisten memberikan persembahan, pasti Allah menerima Anda. Nah, jangan salah mengerti. Semua kegiatan tersebut sangat baik untuk dilakukan. Tetapi semuanya tidak bisa menyelamatkan siapapun. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihat kehidupan saya. Perbuatan baik saya lebih besar daripada perbuatan buruk saya. Terima kasih bahwa saya bisa masuk ke dalam surga. Tidak. Sama seperti Paulus, All Saints Jakarta harus terus mengajar bahwa manusia hanya bisa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Perbuatan baik tidak ada jalan keluar dari dosa. Hanya kalau kita menerima hadiah pengampunan karena kematian Yesus, kita diselamatkan. Sama seperti Paulus, kita harus terus membedakan antara agama kita dan agama-agama lain. Agama palsu dan pengajar palsu di jemaat Galatia mengajar Anda bisa diselamatkan dengan hal-hal lahiriah, kegiatan eksternal, perbuatan baik. Dibandingkan dengan kekristenan yang sejati mengajar Allah yang harus bertindak supaya ada jalan keluar dari dosa. Yaitu Yesus yang mati dan menggantikan kita. Supaya kita bersyukur dan mau merespon dengan perbuatan baik. Kita sangat ingin membaca Alkitab. Kita ingin ikut persekutuan Kristen. Kita ingin memberikan persembahan. Semuanya sebagai tanda ucapan syukur dari dalam kepada Allah. Seperti yang ditulis oleh Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi dengan tulisannya sendiri, Paulus melawan mereka yang menyesatkan orang Kristen di jemaat Galatia. Karena tanda-tanda luar bisa menipu. Seperti dengan COVID. Gejala-gejala tidak selalu berarti seorang positif untuk COVID. Kalau ada seorang yang batuk, tidak berarti mereka punya COVID 100%. Tidak. Paulus mengajar lagi, tindakan eksternal tidak bisa menyelamatkan manusia. Melainkan Allah harus bertindak. Jadi salib Kristus menjadi sumber kekuatan bagi Paulus. Ini yang poin yang kedua. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. A new creation in Jesus. Ayat 14 dan 15. Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagaimana kita menjadi ciptaan baru? Hanya dengan pekerjaan Tuhan yang mentransformasikan kita. Dan hal itu tidak hanya terjadi pada waktu kita baru percaya kepada Yesus, tetapi kekudusan itu, sanctification, terus dilakukan oleh Tuhan. Ada kerjasama antara Roh Kudus dan kita, supaya kita terus diubah dari dalam.
Jadi Paulus menaruh keyakinannya bukan dalam hal-hal eksternal, sunat, kegiatan agamawi, dan lain-lain, melainkan dia bermegah karena perbuatan Allah di salib Yesus. Dia yakin dia sudah diubah dan terus berubah dari dalam karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kita sudah belajar banyak tentang Roh Kudus dari Galatia 5 dan 6. Seperti yang sudah dia tulis dalam Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Yang paling penting adalah perubahan dari dalam yang dilihat oleh kasih yang nyata. Ya, hal-hal eksternal sangat penting. Dibaptis, kegiatan agamawi, memberikan persembahan, ikut ibadah online. Tetapi hal-hal tersebut bisa menipu. Hal-hal tersebut tidak selalu menunjukkan ada perubahan dari dalam. Bagaimana dengan saudara? Untuk iman saudara, apa yang lebih penting? Kegiatan Kristen outward signs? Mungkin supaya orang lain melihat? Atau perubahan di dalam sebagai hasil salib Kristus? Supaya Anda menjadi seorang yang merespon dengan kehidupan penuh dengan kasih. Kasih mengalir di dalam saudara karena saudara sudah tahu dan mengalami kasih Tuhan. Kalau saya pakai contoh tadi tentang COVID, gejala tidak selalu akurat. Harus ada tes lebih dalam, lebih akurat, yaitu swab test PCR, supaya memastikan positif atau negatif. Sama dengan iman kita. Nah, pasti iman kita hal yang baik dibandingkan dengan COVID, tetapi hal-hal eksternal, gejala bisa menipu. Tidak selalu, tetapi bisa menipu. Kita harus memastikan bahwa iman kita punya dasar yang kuat. Kasih kita harus muncul dari motivasi yang baik. Saudara-saudara, sama dengan orang Kristen di Galatia, kita harus pilih. Menjadi sama seperti agama-agama lain, bergantung pada tindakan eksternal, atau terus berpegang pada salib Kristus sebagai sumber pengampunan, sumber kekuatan untuk kehidupan yang penuh dengan kasih. Dan sebagai penutup, kita harus sadar, kalau kita diselamatkan dengan perbuatan baik, kalau itu menjadi mungkin, tindakan eksternal, artinya kita tidak perlu Yesus. Kalau iman kita berfokus pada kegiatan dan tanda eksternal terus, Yesus tidak perlu disalibkan. Mari kita kembali terus ke keluar biasaan salib Kristus dan bersukacita karena kasih karunia Allah kepada kita. Ayat 18, Paulus mengakhiri dengan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Tuhan, tolong kami bergantung kepada salib-Mu. Tolong kami bersandar kepada perbuatan-Mu, bukan perbuatan kami. Kami diselamatkan bukan karena tindakan eksternal, tetapi karena perbuatan Roh Kudus di dalam kami. Tolong kami merespon dengan sukacita, dengan kasih kepada yang lain. Tolong memelihara kami, supaya kami tidak tergoda untuk mengikuti pola agama-agama lain. Tolong kami melakukan perbuatan baik dari motivasi yang baik, supaya Engkau dimuliakan, dan kami senang sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.